Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilma Al-Fikriyah dengan NIM 4122057, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3B. Tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu nilai dari mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, yang mana nanti video ini akan berisikan tentang beberapa penjelasan mengenai materi yang sudah dipaparkan. Materi-materi yang akan saya jelaskan nantinya yaitu terkait tentang dilalah. Dilalah itu terbagi menjadi dua, ada dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Nah, saya nanti akan menjelaskan di dua pecahan dari dilalah lafziyah, yaitu dilalah ibaroh dan juga dilalah isyarah. Mengenai dilalah nas dan dilalah iktida, mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut, dan juga saya akan menjelaskan mengenai salah satu lafaz yang terkait tentang sigat am atau sigat khas. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya lafaz musyarak, dan yang keempat itu mengenai kaidah tentang kullu am yabqa ala umumihi hatta ya'ti ma yukhassisuhu, dan juga al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan materi yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama mengenai pengertian dilalah. Dilalah secara umum artinya ialah memahami sesuatu atas sesuatu. Sesuatu yang pertama itu disebut dengan matlul, atau yang dalam jika dikaitkan dengan hukum ini artinya yang dihukumi. Dan yang kedua itu sesuatu yang kedua itu artinya dia sebagai dalil, artinya dalil yang membuat terjadinya hukum. Contohnya asap ada karena api. Asap merupakan matlul atau yang dihukumi, sedangkan api merupakan dalil atau sebab yang menjadikan asap itu muncul. Kemudian ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama dilalah lafziyah dan yang kedua dilalah ghairu lafziyah. Dilalah lafziyah ialah dilalah yang dalam memahami sebuah makna, kita akan mendapati petunjuknya itu melalui lafaz tersebut, sebuah kata, sebuah suara yang bisa kita baca dan kita dengar. Namun dalam sini konteksnya ialah mengenai lafaz. Jadi sebuah kalimat atau kata yang menjadi petunjuk dalam memahami sebuah makna. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dilalah ibarah. Dilalah ibarah ialah al-ma'na al-mafhumu min al-lafzi sawa'un kana nafsan aw zahiran, yang artinya makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun dalam bentuk zahir. Oleh karena itu, setiap pengertian yang difahami dari keadaan lafaz yang jelas disebut dengan dilalah ibarah. Sederhananya, dilalah ibarah ialah makna yang kita pahami itu bersumber secara tersirat, artinya apa yang kita baca itu yang lafaz inginkan maknanya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa si khatib atau si Allah ingin memberikan sebuah petunjuk kepada kita tentang ada hal yang membedakan antara jual beli dan juga riba. Namun dalam lafaz ini juga terdapat pemahaman yang lain, bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa jual beli itu perkara yang halal dan perbuatan riba itu merupakan hal yang haram dilakukan. Nah, dalam lafaz tersebut memiliki makna bahwa pemahaman lain bahwa Allah ingin menjelaskan
tentang halalnya jual beli dan juga haramnya riba. Kedua pengertian ini dipahami atau diperoleh dari petunjuk susunan lafal yang terdapat dalam ayat tersebut. Kita masuk ke dilalah yang kedua, yaitu dilalah isyarah. Dilalah isyarah ialah ad-dalalatul lafzu ala hukmin lam yaqsud asalatan wala tab'an walakinnahu lazimun lil ma'na allazi sayqul kalam la faidatuhu. Isyarat dan nas ialah penunjukan lafaz atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafal nas, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diungkapkan untuk itu. Artinya dilalah isyarah ini kebalikan dari dilalah ibarah yang secara sederhananya ialah pemahaman makna didapati secara tersirat. Artinya setelah kita memahami dulu kalimat tersebut, baru kita dapat menemukan apa yang diinginkan dari lafaz tersebut. Kita masuk ke contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 233 wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan secara ibarat nas, pengertian yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah ayah atau suami wajib mengayomi istri-istri dan anak-anak mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, bahkan tempat tinggal secara layak dan patut. Namun di sini kenapa Allah menginginkan kata-kata al-mauludi lahu, sedangkan maknanya sama saja artinya sama saja dengan kata abu, ayah. Ternyata Allah ingin hambanya untuk memahami makna lain dari lafaz tersebut, yang mana al-mauludi lahu itu, al-maulud artinya anak yang dilahirkan, lahu untuknya, nyanya itu kembali kepada ayah, berarti anak yang dilahirkan adalah miliknya, dan setiap anak yang dilahirkan itu jatuh nasab kepadanya dan bukan kepada ibunya. Jadi dalam lafaz tersebut yang diinginkan ialah pemahaman tentang bahwa seorang anak itu pasti nasabnya jatuh kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Kemudian kita masuk ke lafaz yang menunjukkan sigat am atau sigat khas. Lafaznya ialah kullu nafsin za'iqatul maut. Kalimat kullu nafsin za'iqatul maut merupakan lafaz am. Kenapa? Lafaz am ialah lafaz yang mencakup keseluruhan atau secara umum mencakup semuanya. Ayat ini merupakan lafaz am dikarenakan lafaz tersebut ditandai dengan kata kullu, yang mana kullu ini merupakan salah satu dari tanda am. Contoh tanda lainnya dari am ialah seperti ada kata-kata jami'un, kata-kata isim mausul, kemudian ada isim nakirah dan banyak lainnya. Jadi lafaz kullu nafsin za'iqatul maut itu merupakan lafaz am, artinya semua yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satu hal kecil pun yang terkecuali untuk tidak mati atau kekal selamanya. Jadi semuanya pasti akan mati kecuali Allah saja. Kemudian kita masuk ke bagian sebab-sebab terjadinya lafaz mushtarak. Di sini saya menemukan ada 4 sebab yang menjadikan lafaz itu mushtarak, yang artinya satu lafaz memiliki banyak makna. Yang pertama, terjadinya perbedaan dialek di kalangan Arab, seperti kata-kata yadun. Sebagaimana yang kita ketahui, kata yadun ialah menunjukkan arti tangan. Namun di kalangan Arab ternyata kata-kata yadun ini bisa terjadi berbeda pemahaman dan beda arti. Seperti ada sebuah kabilah yang mengartikan bahwa yadun itu sebagai telapak tangan, dan ada juga yang mengartikan sebagai mira'ul kaf. Yang kedua, perkembangan perluasan makna suatu lafaz dari makna asal, seperti kata fasnu. Yang ketiga yaitu makna yang bersifat keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna uruf, seperti kata-kata as-shalah. As-shalah memiliki dua arti dari makna hakiki dan juga makna uruf. Makna hakikinya ialah as-shalah, dan makna urufnya itu aqwalun wa af'alun yang diawali dengan
takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, pemahaman yang adanya pemahaman antara makna hakiki dan juga makna menyebabkan banyaknya pemahaman antara satu lafaz dalam satu lafaz. Dan yang terakhir yaitu tercampurnya suatu kata dengan makna bahasa asing seperti kata-kata kuliah. Kuliah dalam bahasa Arab artinya pengajaran yang dilakukan. Kemudian di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai college atau sebuah fakultas. Jadi di situ menyebabkan lahirnya banyak makna dalam satu kata lafaz di dalam kata kuliah, dan begitu juga dalam kata yang lainnya. Kemudian kita masuk ke kaidah kullul 'am yabqa 'ala 'umumihi hatta ya'ti ma yukhassisuhu, yang artinya setiap lafaz yang bersifat umum akan tetap atas keumumannya hingga datang suatu lafaz yang mengkhususkannya. Artinya dalam jika suatu lafaz tidak memiliki sebuah pentaksisannya, maka lafaz tersebut akan dihukumi sebagai am selama-lamanya sampai datang sebuah pentaksisan kepadanya. Contohnya di kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jika kita perhatikan dalam kalimat itu memiliki kata-kata khas, yaitu ada kata illa. Namun kita di sini hanya berfokus kepada kata ma min dabbatin fil ard. Artinya dan tidak ada satupun binatang melata, hewan melata di bumi ini melainkan Allah berikan rezeki melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Kata-kata melata di binatang melata ini merupakan kalimat am selama-lamanya, dikarenakan tidak mungkin ada binatang melata yang bisa mencari makannya sendiri tanpa adanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian ada wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Kata-kata alim di sini ditujukan untuk kepada Allah, dan Allah pasti Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sekecil apapun itu, serahasia apapun itu, pasti Allah akan mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini. Jadi Allah tidak memiliki pentaksisan terhadap kata-kata alim. Kata-kata untuk Allah tidak mengetahui sesuatu itu tidak ada. Jadi kalimat di sini wa annallaha bikulli syai'in alim merupakan kalimat lafaz am yang tidak memiliki pentaksisannya, dan dia merupakan lafaz am yang abadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Artinya sebuah hikmah diperoleh dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan, yakni bukan dari sebab turunnya ayat. Jadi di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzulnya, dan setiap asbabun nuzul itu pasti melatar belakangi sebab turunnya, ya artinya juga sebab turunnya ayat. Namun jika dapat ayat tersebut memberikan hikmah atau ibrah, maka yang kita perhatikan itu adalah keumuman lafaznya, bukan dari sebab turunnya ayat. Misalnya, jika ayat itu diturunkan untuk para sahabat, maka lafaz hikmah yang diinginkan Allah di situ bukan untuk para sahabat saja, melainkan untuk generasi selanjutnya, bahkan sampai ke generasi kita dan generasi selanjutnya nanti sampai hari kiamat tiba. Contohnya di sini kata-kata as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kata-kata dalam lafaz ini memiliki sebuah asbabun nuzul ayat, yang mana ayat ini diturunkan dikarenakan seorang lelaki mencuri, dan Rasulullah memerintahkan untuk dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk memotong tangan si pencuri laki-laki tersebut. Namun di dalam ayat ditemukan kata-kata as-sariqatu, yang mana itu menunjukkan kepada pencuri perempuan. Jadi di dalam sebuah lafaz ini, lafaznya umum, namun asbabun nuzulnya ini khusus. Yang kita ambil ini maka yang
ayatnya yang menunjukkan keumuman, artinya baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan potonglah tangannya, bukan kepada laki-laki saja, bukan kita taksiskan itu khusus kepada laki-laki dikarenakan sebab turunnya ayat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.